Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Karolin. Saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan memulai presentasi mengenai perkembangan peserta didik. Pada presentasi kali ini, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi kedua akan disampaikan oleh Dian Aryani, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Ati Umayyah. Baiklah, materi yang pertama ialah pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, primer, dan ciri kelamin kedua, sekunder. Menurut Mus, yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, Sarlito 1991-251, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, 1. Pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. 2. Pertumbuhan payudara. 3. Tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. 4. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. 5. Bulu kemaluan menjadi keriting. 6. Menstruasi atau haid. 7. Tumbuh bulu-bulu ketiak. Dan pada anak laki-laki, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang. 2. Testis membesar. 3. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. 4. Awal perubahan suara. 5. Ejakulasi. 6. Bulu kemaluan menjadi keriting. 7. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. 8. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah, yaitu kumis dan jenggot. 9. Tumbuh bulu ketiak. 10. Akhir perubahan suara. 11. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Dan yang ke-12, tumbuh bulu di dada. Yang kedua, pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku. Pertumbuhan fisik mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Pertumbuhan fisik pada gilirannya akan membawa sampai pada suatu kondisi jasmania yang siap untuk melaksanakan tugas perkembangan secara lebih memadai, yaitu kesiapan individu untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada periode berikutnya, dan kemudian terjadilah perubahan tingkah laku progresif dan semakin sempurna. Pertumbuhan pada otak yang semakin sempurna menyebabkan susunan syaraf semakin lebih kompleks dan sistem syaraf menjadi lebih sempurna sehingga kemampuan berpikir menjadi lebih tinggi. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang yang berbeda di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menanggapi perubahan fisik itu. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas, sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya sudah terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali agak melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini seringkali dinamakan masa negatif. Pada saat irama pertumbuhan sudah sedikit lambat dan perubahan tubuhnya telah sempurna, maka akan terjadi keseimbangan kembali. Salah satu dari beberapa konsekuensi masa remaja yang paling penting adalah pengaruh jangka panjangnya terhadap sikap, perilaku, sosial, minat, dan kepribadian. Kalau sikap dan perilaku remaja kurang dapat diterima, yang sebenarnya merupakan salah satu ciri dari kehidupan remaja, dapat menghilang setelah tercapainya keseimbangan, maka keadaan ini tidak begitu parah. Akan tetapi, sejumlah studi telah menentukan bahwa ciri kepribadian dan sikap tertentu yang sudah terbentuk ini biasanya sulit dihilangkan, bahkan dalam beberapa kasus tampak semakin parah. Dan pertumbuhan fisik ini mempengaruhi perkembangan tingkah laku remaja, yang hal ini tampak pada perilaku yang canggung dalam proses penyesuaian diri remaja, isolasi diri dari pergaulan, perilaku emosional seperti gelisah dan mudah tersinggung, serta melawan kewenangan dan semacamnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Aryani. Perkenalkan, nama saya Dian Aryani. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang karakteristik pertumbuhan fisik remaja. Perubahan fisik merupakan perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan fisik tersebut bukan saja menyangkut bertambahnya ukuran tubuh dan berubahnya porsi tubuh, melainkan juga meliputi perubahan ciri-ciri yang terdapat pada kelamin primer dan sekunder, baik pada remaja laki-laki ataupun perempuan. Perubahan fisik mengikuti urutan-urutan tertentu. Pertumbuhan fisik
remaja ditandai oleh satu perubahan ukuran tubuh selama masa remaja merupakan pertumbuhan tinggi badan yang bertambah 25% dan berat badan bertambah 2 kali lipat. 2. Porsi tubuh kurang proporsional karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan tungkai dan lengan yang mendahului pertumbuhan badan. 3. Ciri kelamin utama, yaitu kematangan fungsi alat kelamin utama pada wanita mengalami menstruasi pertama dan pada laki-laki mengalami mimpi basah. 4. Perubahan ciri-ciri sekunder, seperti pinggul, membesarnya payudara pada wanita, dan tumbuhnya kumis, jenggot, bulu di sekitar kelamin, dan membesarnya jakun pada laki-laki. Tahap dan irama pertumbuhan baik antara laki-laki dan perempuan tidak sama, yaitu pada wanita 2 tahun lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik. 1. Pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan, karena faktor keturunan dan lingkungan. 2. Faktor keturunan atau genetik atau hereditas, yaitu totalitas karakteristik individu yang diwarisi oleh orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis. 3. Faktor lingkungan. Keseluruhan fenomena, yaitu peristiwa, situasi atau kondisi, fisik atau alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. 4. Pengaruh gizi. Anak-anak memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tumbuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai tahap remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi untuk pertumbuhan di masa remaja. 5. Gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pertumbuhan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. 6. Jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun. Anak perempuan biasanya akan lebih sedikit tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dari anak perempuan. 7. Status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. 8. Kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. 9. Pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh, apakah mesomorph, ektomorph, atau endomorph, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Umaya. Saya akan melanjutkan materi dari Dian Aryani dan Nita Karolin tentang perbedaan individual dalam pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik pada remaja tidak memiliki karakteristik yang tidak sama di antaranya antara perempuan dan laki-laki. Pertumbuhan di antara remaja perempuan nampak lebih menonjol pada pertumbuhan tulang badan menjadi tinggi dan anggota badan menjadi panjang, mulai tumbuh payudara, mulai memperoleh haid atau menstruasi, serta bertumbuhnya bulu-bulu sekunder. Sedangkan pada laki-laki ditandai dengan pertumbuhan suara, perubahan tinggi badan yang pesat, pembesaran pada alat kelamin, dada bertambah bidang, kulit menjadi kasar dan berbulu serta bertumbuh otot-otot.
Tingkat percepatan tubuh tidak sama pada setiap remaja karena banyak faktor individu yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tubuh ini. Proses pematangan, kriteria kematangan seksual nampak lebih jelas pada remaja perempuan karena menstruasi merupakan gejala nyata pada awal masa pubertas. Keanekaragaman perubahan profesi tubuh. Dalam hal perubahan profesi tubuh, anak perempuan cenderung andromorf gemuk dan berat atau ekromorf kurus dan bertulang panjang, sedangkan remaja laki-laki cenderung menuju bentuk mesomorf kekar dan segitiga. Materi yang kedua, upaya membantu pertumbuhan fisik dan implikasinya sebagai pendidikan. Dalam batas-batas tertentu, proses pembelajaran dapat diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat membantu percepatan pertumbuhan fisik subjek didik. A. Menjaga kesehatan badan. Kebiasaan menjaga hidup sehat, bersih, dan olahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan masa pertumbuhan. Memberi makanan yang baik. Makanan yang baik adalah makanan yang banyak mengandung gizi, segar, sehat, dan tidak tercemar oleh kotoran atau penyakit. Menyediakan implikasi bagi pendidikan perlunya memperhatikan faktor yaitu 1. Menyediakan sarana dan prasarana, 2. Waktu istirahat yang cukup, 3. Diadakannya jam olahraga bagi siswa. Pembentukan kelompok atas bimbingan guru merupakan kegiatan yang dapat membentuk mereka untuk belajar secara tanggung jawab. Maka pada saat pembentukan kelompok belajar atas bimbingan guru atau orang tua, sesungguhnya mereka telah membentuk remaja untuk belajar teratur dan bertanggung jawab. Baiklah, itulah 2 materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini adalah 1. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Kedua, pertumbuhan fisik ini dipengaruhi oleh perkembangan tingkah laku remaja yang hal ini tampak pada perilaku yang canggung dalam proses penyesuaian diri remaja, isolasi diri dari pergaulan, perilaku emosional seperti gelisah dan mudah tersinggung, serta melawan kewenangan dan semacamnya. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik meliputi faktor keluarga, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, pengaruh bentuk tubuh. 4. Tahap dan irama pertumbuhan baik antara laki-laki dan wanita tidak sama, yaitu pada wanita 2 tahun lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.